Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemokan hasil dari project website kami untuk memenuhi evaluasi akhir semester pada mata kuliah Data Warehouse. Nah, untuk sebelumnya, perkenalkan nama saya Fani Aulaya Nihlatul Aisy dengan nomor NPM 230810102111. Baik, di sini merupakan tampilan awal atau yang biasa disebut dengan landing page dari website kami, di mana website kami ini bisa digunakan oleh user atau pengguna sebagai sistem analisis penjualan dan data warehouse untuk toko retail Lungkut dan terdiri dari fitur mulai dari kelola produk, pelanggan, waktu, transaksi, hingga bisa melihat dashboard interaktif dengan mudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan dari landing page website kami, di mana di sini terdapat button daftar sekarang atau registrasi, lalu di sebelahnya terdapat button login. Untuk fitur utamanya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat fitur master produk untuk kelola data produk, kategori, dan harga dengan CRUD yang lengkap. Kemudian terdapat fitur master pelanggan, di mana fitur ini dapat mengelola data pelanggan dengan filter, pencarian, serta pagination. Kemudian terdapat fitur dimensi waktu, di mana fitur ini untuk mengenerate data waktu otomatis dari tanggal, analis harian, mingguan, serta bulanan. Kemudian terdapat fitur terakhir yaitu fitur fakta penjualan atau biasa disebut dengan transaksi, di mana di sini transaksi penjualan dikelola serta terdapat filter, pagination, dan export Excel. Kemudian jika user belum mendaftar atau belum registrasi, maka langkah awalnya yaitu klik button daftar sekarang. Nah, kemudian tampilan yang otomatis muncul setelah klik button tersebut akan muncul form registrasi daftar akun baru. Sini bisa ditulis sesuai dengan identitas user, kemudian terdapat password, serta konfirmasi password. Nah, jika salah satu password ini tidak sama, atau pada saat konfirmasi password ini salah, maka akan muncul notifikasi bahwa password tidak cocok. Maka user diwajibkan untuk membuat ulang password yang sama. Dan pada tampilan ini juga disediakan bahwa semisal user sudah memiliki akun atau sudah registrasi, bisa diklik di login di sini. Jika merasa sudah yakin, maka klik tombol button daftar sekarang. Kalau berhasil, akan muncul tampilan registrasi berhasil, silakan login. Terus langkah selanjutnya yaitu klik login di sini, kemudian masukkan data yang sama pada saat user memasukkan data pada form registrasi awal. Sudah klik login, maka tampilan selanjutnya yang akan muncul yaitu di mana di sini terdapat sidebar yang dapat memudahkan user untuk mengganti-ganti atau menikmati fitur yang sudah tersedia di website ini. Dan sekarang saya berada di tampilan dashboard dari website kami. Di sini yang pertama-tama di sini terdapat profile user yang sudah diisi tadi. Kemudian di sini card ini terdapat fitur filter, kemudian terdapat total pendapatan, volume penjualan, transaksi dan pelanggan.
Kemudian terdapat proporsi kategori terlaris dengan diagram chart. Lalu terdapat tren penjualan dengan dilengkapi juga dengan diagram. Lalu terdapat total penjualan per produk, pelanggan, belanja tertinggi, serta transaksi terakhir. Di mana di sini eh, card yang ada di dalam ini tuh termasuk sistem olah. Kemudian saya akan mencoba fitur filternya. Saya klik kanan, kemudian di sini terdapat fitur filter metode analisis waktunya bisa dipilih sesuai dengan user. Jika nah, maka tampilan diagram-diagram yang ada di bawah filter ini akan menyesuaikan dengan filter yang telah dipilih oleh pengguna. Dan kemudian jika user ingin melihat seluruh transaksi serta pelanggan, maka bisa klik button reset saja. Maka di sini diagram-diagram atau analisisnya akan secara otomatis berpindah ke mencatat seluruh transaksi dan pelanggan. Baik, kemudian saya akan mencoba membandingkan hasil dari sistem OLAP ini pada dashboard ini dengan hasil dari query di database-nya. Langsung saja ke SQL, kemudian masukkan query-nya, kemudian klik kirim. Nah, kemudian output yang dihasilkan yaitu hmm, data hasil dari lab-nya. Kemudian di sini saya akan mengambil beras dengan total terjual 241 serta total pendapatannya. Kemudian saya samakan dengan sistem website kami, di mana di sini sudah sama seperti hasil dari query, yaitu beras dengan total transaksi 241 dan totalnya sebesar 18.798. Sekian penjelasan dari fitur dashboard, landing page, registrasi hingga ke login dari saya. Untuk fitur-fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Renita Angel Siaan dengan NPM 230810100147. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Saya akan menjelaskan bagian master produk dan master pelanggan. Master produk ini datanya dari dim produk atau disimpan di dim produk, dan master pelanggan ini akan disimpan di dim pelanggan. Pertama di master produk dulu. Di sini ada beberapa bagian. Pertama, bagian atas ini berisi form. Yang kedua ini bagian pencarian dan bisa mundur juga. Dan bagian ketiga ini adalah tampilan tabel. Pertama dari bagian ini dulu. Kita coba masukkan data baru. Lalu kita input artikel 8, nama produk, kategorinya, dan harganya. Kita klik simpan entry. Di sini dapat terlihat bahwa produk yang barusan kita input sudah masuk ke dalam data master produk. Apabila kita ingin mengubah, kita bisa klik ubah. Nah, harganya kita ubah jadi 55.000. Atau ingin mengubah nama produknya juga bisa, tinggal disimpan entry. Nah, di sini dapat terlihat bahwa harganya sudah berubah tadi dari 50.000 menjadi 55.000. Kalian juga bisa menghapusnya, tinggal diklik hapus. Ini akan bertanya apakah yakin ingin menghapus produk. Oke. Nah, maka produk yang tadi sudah terhapus dari data master produk kita. Selanjutnya pada bagian ini kita bisa mencari sesuatu ya, entah itu ID, kode, nama produk, atau kategori.
Di sini bisa kita ubah urutannya, misalnya kita ingin melihat urutan terlama, lalu kita mau dia nampilkan 25 baris, karena ini masih 10, kita klik filter. Di sini dapat terlihat bahwa yang ditampilkan ada 25 data dan diurutkan dari data terlama, berarti ID pertama. Di sini juga ada Excel, kita bisa unduh. Kita klik. Di sini dapat terlihat data produk yang kita punya dari master data produk. Lanjut, master pelanggan, sama seperti master produk tadi tampilannya. Pertama, ini kita bisa inputkan yang baru, misalnya kode pelanggan baru, terakhir 81, kita masuk 82. Namanya, nama saya Renita, kita pilih jenis kelamin. Misalnya golongan umurnya, lalu kita simpan. Data pelanggan berhasil ditambahkan, kita klik OK. Nah, di sini nama saya sudah masuk ke dalam data pelanggan. Apabila ingin diedit, bisa tinggal klik edit. Misalnya kita ubah golongan umurnya, lalu kita klik perbarui data, dan ini bisa terlihat ya sudah berubah. Jadi juga bisa diurutkan mau yang terlama atau terbaru. Saya terapkan. Ini akan menampilkan dari yang terlama, berarti dari ID 1 seperti itu. Dan juga kita bisa download datanya seperti yang kita lakukan tadi pada master product. Bagian selanjutnya dimensi waktu dan fakta penjualan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melanjutkan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan dua menu terakhir dalam web yang kami buat, yaitu dimensi waktu dan juga fakta penjualan. Pada dimensi waktu di sini digunakan untuk menyimpan informasi kalender seperti tanggal, hari, bulan, nama bulan, tahun, kuartal, dan lain-lain, supaya nanti penjualan bisa dianalisa per waktu seperti per tahun atau per kuartal. Di sini saya mencoba menginputkan tanggal seperti ini, lalu saya klik proses perubahan data. Nah, ini dia baris yang coba saya tambahkan tadi, 7 Juli 2024. Sistem otomatis menggenerate ID dengan format tahun, bulan, tanggal, lalu nama harinya dalam bahasa Indonesia, bulan, nama bulan, tahun, dan juga kuartal. Pada bagian filter saya juga bisa mencari tanggal atau bulan tertentu. Di sini akan saya coba bulan Juni, langsung keluar sesuai filter. Lalu juga bisa atur urutan data dari yang terlama atau dan terbaru, dan juga baris yang kita inginkan. Untuk mengubah data, saya tinggal mengklik tombol ubah di salah satu data. Nah, di sini langsung muncul data dan lalu bisa kita ubah sesuai yang kita inginkan. Bisa kita ubah jadi 28. Lalu kita bisa langsung simpan seperti ini. Ini tadi data yang telah kita ubah, tanggalnya menjadi 28. Lalu selanjutnya kita juga bisa menghapus data. Nah, di sini sistem mencoba mengasih peringatan gagal menghapus karena tanggal sudah dipakai di penjualan. Di sini digunakan agar memproteksi data yang ada. Di sini saya juga bisa mengekspor data dimensi waktu. Nah, di sini data otomatis langsung terdownload seperti ini. Selanjutnya menu kedua yaitu fakta penjualan. Ini adalah tabel fakta penjualan pada skema warehouse kita, tempat semua transaksi tercatat. Tabel ini juga terhubung dengan dimensi lain seperti dimensi waktu, dimensi pelanggan, dan juga dimensi produk. Di form registrasi transaksi penjualan ini, saya akan memasukkan ID, lalu memilih cabang, memilih komoditas produk, lalu selanjutnya memilih pelanggan, dan juga dimensi waktu, lalu kuantitas. Di sini coba kita simpan entry. Begitu diinput, sistem otomatis mengambil harga satuan dari master produk, lalu dihitung jumlahnya dan keluar di kolom total.
Jadi tidak ada input manual dan juga minim salah atau typo data. Untuk pencarian saya juga bisa mencari sesuai dengan kode produk, rentan transaksi, urutan terbaru, dan juga baris yang kita inginkan. Filter ini berguna kalau kita mau melihat performa penjualan dalam rentan waktu tertentu tanpa harus men-scroll semua data yang ada. Sama seperti fitur-fitur pada menu yang lain, di sini juga ada ubah dan juga hapus. Di sini kita coba untuk mengubah salah satu data seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat semua datanya dan tinggal kita ubah sesuai yang kita inginkan, lalu kita simpan. Nah, 2188 langsung ganti dengan cabang yang baru kita ubah tadi. Lalu selanjutnya di sini saya coba untuk hapus salah satu menu. Nah, data berhasil terhapus. Menu ini juga terdapat fitur export Excel dengan filter yang aktif seperti ini. Kita coba di baris. Filter akan otomatis mendownload atau mengekspor data. Setelah semua proses sudah dilakukan, di sini kita juga bisa logout lalu kembali ke halaman utama. Jadi itu dia penjelasan untuk dimensi waktu dan juga fact penjualan. Dua menu ini saling berkaitan. Dimensi waktu menyimpan referensi kalender, sedangkan fakta penjualan mencatat transaksi yang menghubungkan semua dimensi, cabang, produk, pelanggan, waktu, lengkap dengan proteksi data lewat foreign key constraint. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.